Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tips untuk bagi Anda mahasiswa tingkat akhir yang bersiap-siap untuk melakukan seminar proposal atau sempro skripsi. Tips ini, jika Anda terapkan, insya Allah akan memudahkan Anda dalam melakukan seminar proposal yang sering juga disebut dengan kolokium. Tips apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita menghadapi seminar proposal? Namun sebelum itu, saya informasikan bagi Anda, jika ingin terus mendapatkan update video terbaru dari Kanda Data, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tips apa? Yang pertama, ketika kita melakukan persiapan untuk seminar proposal atau sempro. Yang pertama, pastikan ketika Anda sudah di ACC makalahnya untuk seminar, proposal dan makalah seminar, Anda juga harus mempersiapkan bahan tayang presentasi. Bahan tayang presentasi ini silakan buat semenarik mungkin supaya audiens tidak bosan dan atraktif dibuatnya supaya menarik. Dan audiens itu akan fokus memperhatikan apa yang Anda sampaikan sehingga nanti akan banyak masukan-masukan untuk kelancaran penelitian Anda. Kemudian yang kedua, selesaikan urusan administrasi maksimal seminggu sebelum pelaksanaan sempro. Ketika akan melakukan seminar proposal, Anda pastikan seminggu sebelumnya itu sudah beres. Misalkan apa saja, surat undangan untuk penguji, untuk pembimbing, kemudian pendaftaran ke bagian administrasi di program studi masing-masing, kemudian misalkan ada penyiapan snack dan lain-lain, ya silakan disiapkan. Jangan ragu untuk menghubungi atau mengajak sahabat-sahabat Anda, teman-teman dekat Anda untuk membantu pelaksanaan persiapan seminar proposal, terutama dengan hal-hal seperti ini ya, misalkan pemesanan snack, nanti membawakan snack ketika ada acara seminar proposal ya untuk atau yang lainnya ya. Silakan ini peraturannya akan beda-beda ya di setiap kampus, namun jika kebiasaan di kampus seperti itu ya ikutin saja. Yang pasti administrasinya seminggu sebelumnya sudah beres. Kemudian yang ketiga apa? Segera dapatkan informasi jadwal pasti pelaksanaan seminar proposal dari bagian administrasi. Jadi pastinya hari apa, kemudian jam berapa. Supaya kalau sedini mungkin Anda sudah memperoleh informasi, jadi Anda bisa menginformasikan kepada pembimbing. Misalkan pembimbing sudah sepakat hari ini, ternyata dari bagian administrasi juga sudah oke. Jadi siapkan hari, tanggal, kemudian jam pelaksanaannya. Ya, apalagi misalkan Anda juga meskipun dilaksanakan secara daring juga sama ya, baik luring maupun daring. Ini juga harus disiapkan lebih awal. Kemudian yang keempat apa? Hubungi dosen pembimbing terkait konfirmasi ya untuk jadwal sempro. Ya meskipun sebelumnya kita telah mengkonfirmasi gimana jadwal ini sudah mencocokkan jadwal ya. Misalkan pembimbingnya ada 2 ya atau ada 3 misalkan, di mana ketiga pembimbing itu jadwalnya sepakat semua bisa. Kemudian yang pasti berikan reminder ya, pengingat sehari menjelang sempro ya. Jadi dengan bahasa yang sopan tentunya kepada pembimbing ya. Kalau misalkan penguji, misalkan kita diminta ngurus sendiri ya, misalkan menghubungi penguji ya dengan bahasa yang sopan juga. Dan biasakan untuk memberikan reminder, misalkan mohon izin menginformasikan bahwa besok pagi ada jadwal seminar proposal atas nama ini, NIM segini, jam segini, lokasi di mana, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, tipsnya apa? Yang kelima adalah pastikan proposal dan makalah seminar yang sudah di-ACC tadi ya, sudah disampaikan ke dosen pembimbing, penguji, dan prodi ya. Jika memungkinkan silakan di print out saja, di print dan diberikan ya, supaya nanti ketika pelaksanaan seminar, ketika membuka-buka halaman akan lebih mudah ya. In case misalkan secara daring, misalkan selama masih pandemi di kampus Anda ya silakan disesuaikan saja ya. Kalau sudah luring ya tadi perlu di print ya hard copy-nya. Kemudian
Tips apa yang keenam? Yang keenam adalah hubungi teman-teman seangkatan, dari sahabat, teman seangkatan. Silakan informasikan bahwa Anda akan seminar proposal. Mohon datang ya, kalau ada waktu dan perlu ada kesempatan, mohon bisa hadir. Kemudian grup-grup WA kelas untuk jam dan hari seminar proposalnya kapan, ya. Dan juga grup-grup misalkan di luar program studi ya di satu fakultas juga silakan dikabari ya. Atau misalkan yang ilmu-ilmunya berkaitan sehingga nanti akan semakin banyak yang hadir, diharapannya semakin banyak masukan, saran untuk penyempurnaan proposal Anda sehingga penelitiannya nanti akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketujuh, kuasai substansi rencana penelitian dan latar belakang penelitian. Ini pasti akan menjadi pertanyaan ya, baik dari audiens dari mahasiswa maupun nanti dari penguji atau pembimbing tentang substansi penelitian terutama latar belakang ya, mengapa penelitian ini penting, mengapa penelitian ini harus segera dilakukan, mengapa Anda memilih topik penelitian ini ya. Jadi buatkan poin-poin untuk mempermudah ya. Silakan buat poin-poinnya sehingga nanti ketika menjawab Anda akan teringat poin-poinnya. Oh, ini jawabannya harus menjawab seperti ini. Nah, tips yang ke-8. Yang ke-8 adalah buatkan juga poin-poin perumusan masalah. Ya, jadi ketika kita memilih sebuah topik penelitian, tentunya kita ada latar belakangnya. Latar belakangnya apa? Mengapa kita memilih itu? Kemudian masalah apa yang akan kita selesaikan? Ya, kemudian kita rumuskan masalah tersebut sehingga nanti akan muncul research question. Ya, pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini untuk dijawab ya jawabnya dengan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini nanti diterjemahkan lagi ke dalam metode. Nah, nanti metode hasil, baru kesimpulan. Jawab tujuan tidak, hasilnya. Seperti itu, ya. Jadi ini adalah penting menurut saya ya. Latar belakang, rumusan masalah, sampai ke tujuan. Kemudian tips yang ke-9. Pahami dan kuasai dasar teori dan kerangka berpikir penelitian. Jadi secara runut kita juga dalam misalkan menyusun suatu variabel penelitian, yang kita ingin menguji suatu variabel penelitian, tentunya landasannya adalah basisnya teori. Dasar teorinya apa? Kemudian juga pengalaman empiris ya. Pengalaman empiris itu bisa kita dapatkan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang Anda pilih dalam penelitian Anda. Kemudian rumuskan secara terstruktur dan sistematis dalam sebuah kerangka berpikir penelitian. Jadi dari latar belakang masalah sampai tujuan, metode analisisnya ya. Karena dalam sempro itu kan kita cuma sampai ke bab 3 ya, sampai ke metode ya. Nanti baru penelitian, baru hasilnya seperti itu. Tips apa selanjutnya? Tips yang ke-10 adalah kuasai dengan baik sumber data ya. Anda akan melakukan penelitian, sumber datanya dari mana? Apakah Anda penelitian survei, apakah penelitian eksperimen atau penelitian kualitatif atau kuantitatif juga sumber datanya harus jelas ya dan dipastikan ada ya. Apalagi kalau Anda menggunakan data time series. Jadi Anda harus sudah paham betul akses datanya kira-kira di lokasi ini tersedia enggak. Jangan sampai kita sudah muluk-muluk ya, banyak sekali variabel yang akan kita uji ternyata ketika kita menggali data tidak ada ya. Sangat disayangkan kalau seperti itu. Apalagi kalau misalkan penelitian primer juga meskipun kita datanya bisa diperoleh langsung, namun pastikan pengambilan sampelnya harus tepat, ya, harus representatif mewakili populasi, ya. Apakah misalkan menggunakan simple random sampling, proportional random sampling, atau misalkan tidak diketahui sampling frame-nya, misalkan kita menggunakan yang non probability sampling, misalkan snowball atau purposive dan sebagainya. Kemudian kuasai juga metode analisisnya. Ini secara poin-poin utamanya ini akan terhubung ya. Jadi satu tujuan itu satu metode analisis ya. Hubungannya seperti itu. Jadi diuji dengan apa analisisnya, tujuan penelitian Anda. Nah, itu jadi harus tercermin dari situ. Kemudian yang ke-11, Anda juga sudah menyiapkan tentatif jadwal pelaksanaan penelitian. Jadi tentatifnya kalau bisa dirinci sampai dengan minggu. Dalam bulan ini, minggu ini Anda lakukan apa? Ya, misalkan Anda melakukan penelitian survei, ya misalkan ada berapa lokasi, misalkan ada 3 kabupaten ya,
Kabupaten A misalkan di bulan pertama, ya. Kemudian di minggu pertama di kecamatan mana, minggu kedua di kecamatan mana, ya. Jadi sudah jelas. Yang namanya tentatif tentu tidak pasti ya, bisa saja berubah kalau kita setelah terjun ke lapang ternyata ada hal-hal yang harus dirubah ya, tidak masalah ya. Yang penting konfirmasikan ke pembimbing ya, itu penting. Kemudian yang ke-12, tipsnya apa supaya sukses dalam seminar proposal? Untuk penelitian eksperimen, Anda sudah paham tahapan penelitian beserta alat dan bahan, karena kadang audiens akan bertanya, misalkan tahapan penelitiannya seperti apa ya. Jadi Anda harus di luar kepala ini ya. Poin-poin utamanya aja ya, misalkan tahapan misalkan dalam analisis pakan proksimat seperti apa tahapannya ya, pengujian protein, pengujian lemak dan sebagainya itu harus sudah paham. Kemudian yang ke-13, kuasai dengan baik metode analisis. Ya tadi ya sudah sampaikan metode analisisnya ini harus lebih detail lagi. Kemudian variabel penelitian apa yang akan digunakan dan juga akan dianalisis menggunakan apa? Apakah softwarenya menggunakan Excel juga bisa ya, atau misalkan menggunakan SAS, SPSS, Stata dan sebagainya. Banyak analisis yang dapat digunakan. Ya, jadi ini perlu dipahami dan juga perlu sudah ada ya pemikiran aja akan dianalisis menggunakan apa, variabelnya apa saja, definisi operasionalnya apa saja itu harus sudah ada ya ketika Anda akan melakukan seminar proposal. Kemudian yang ke-14, lengkapi usaha Anda atau ikhtiar Anda dengan doa ya. Tentunya tadi ikhtiar mempersiapkan, misalkan sehari sebelumnya Anda sudah prepare dari poin 1 sampai poin ke-13, jangan lupa lengkapi dengan doa ya. Insya Allah besok seminar proposalnya lancar, audiensnya mencukupi, mendapatkan feedback positif dari penguji atau pembimbing, dan nanti tidak akan ada banyak masukan ya. Masukannya tentu masukan yang akan membangun atau menyempurnakan dari rencana penelitian Anda. Tentunya akan lebih baik ya daripada tidak ada masukan. Ya, ini akan lebih baik jika ada banyak masukan dan akan semakin menyempurnakan ya. Tentunya tidak ada gading yang tak retak, meskipun sudah bagus, mungkin masih ada hal yang bisa diperbaiki kembali. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga tips-tips ini bermanfaat bagi Anda yang besok akan melakukan seminar proposal ya. Jadi atau kolokium ya. Jadi ketika Anda sedang persiapan besok mau sempro ketika menonton video ini ya, semoga bisa bermanfaat ya. Baik, terus dukung channel Kanda Data dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.